Bukankah tempat di ujung utara ini adalah tempat di mana iblis seharusnya ada? Sang patriark bertanya balik. Kali ini, Chen Ping berhenti berbicara. Tempat di ujung utara ini berpenduduk jarang dan lingkungannya keras, cocok untuk kehidupan pembudidaya setan yang diburu seperti tikus yang menyeberang jalan. Setidaknya tinggal di sini bisa menghindari banyak bahaya dan masalah. Melihat patriark yang pergi, Chen Ping menemukan bahwa dunia manusia jauh lebih rumit dari yang dia bayangkan. Bahkan tempat di ujung utara ini tidak sedamai yang kulihat. Chen Ping keluar dari tenda, Liu Ruyan dan yang lainnya sedang menunggu Chen Ping di luar. Chen Ping, patriark mengatur tempat untuk kita, mari kita istirahat sebentar, ayo pergi. Liu Ruyan berkata kepada Chen Ping. Chen Ping mengangguk, dan mengikuti Liu Ruyan ke tenda, dan ketiga bersaudara itu sedang beristirahat di tenda lain. Di tengah malam, ratusan mil jauhnya dari klan pemurnian tubuh kuno, selalu ada sinar cahaya yang berkedip. Dan diiringi dengan semburan raungan, bisa terdengar dari jarak sejauh itu. Chen Ping sedang berbaring di tenda, dan dia tahu itu adalah cahaya dan suara seseorang yang sedang berkelahi. Sekarang seluruh daratan utara memiliki masuknya kultivator es yang mencari harta karun, dan jika pecahan jiwa es menyebar, akan ada lebih banyak kultivator es yang datang ke daratan utara. Pada saat itu, tanah ujung utara akan kacau balau, dan para pembudidaya iblis itu mungkin melihat begitu banyak biksu datang ke tanah ujung utara, jadi mereka tidak berani lancang dan bersembunyi dengan patuh. Tampaknya metode patriark tidak hanya ditujukan pada keluarga Gao, para pembudidaya iblis itu adalah musuh yang paling menakutkan. Bagaimanapun, nenek moyang dari klan pemurnian tubuh kuno membantai dan memperbudak begitu banyak pembudidaya iblis sebelumnya, dan pembudidaya iblis ini pasti akan membalas dendam. Keesokan paginya, ditemani oleh Wagang, Chen Ping dan yang lainnya pergi ke jalan untuk menemukan harta karun itu. Untuk beberapa alasan, sang patriark tidak mengantarnya. Ketika berjalan keluar dari situs klan-klan pemurnian tubuh kuno, Wagang tiba-tiba mengeluarkan cambuk ajaibnya dari tangannya dan berkata, "Tuan Chen, patriark tahu bahwa pasti akan ada banyak pembudidaya iblis dalam perjalanan ini, jadi patriark memintaku untuk mengambil ini, aku akan memberimu cambuk ajaib." Chen Ping akan tercengang oleh cambuk ajaib di tangan Panci Tempayan. Anda harus tahu nilai cambuk ajaib ini. Jika itu benar-benar senjata peri, itu akan sangat berharga. Tapi sekarang sang patriark benar-benar menyerahkan cambuk ajaib kepada dirinya sendiri dengan percaya diri, dan Chen Ping sangat tersentuh oleh kepercayaan ini. Chen Ping mengambil alih cambuk ajaib, dan dia menjadi lebih percaya diri dalam menemukan harta karun di dalam hatinya. Selama harta itu ditemukan, klan pelatihan tubuh kuno dapat berkembang lebih baik. Chen Ping tidak berniat untuk mengambil latihan dan harta karun di dalam harta karun, dia bermaksud untuk memberikan semuanya kepada keluarga pemurnian tubuh kuno, lagi pula, mereka milik keluarga pemurnian tubuh kuno. Dia hanya meminum pil Bingpo, tidak ada yang lain. Chen Ping, apa ini? Melihat cambuk ajaib ditarik, Liu Ruyan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah musuh bebuyutan kultivator ajaib. Dengan benda ini, kamu tidak perlu takut saat melihat kultivator setan. Chen Ping tersenyum sedikit, dan singkirkan cambuk ajaibnya. Sekelompok orang berjalan di lapangan salju putih, dikelilingi gunung es yang menjulang tinggi dan lembah es yang dalam, bisa dikatakan lingkungannya sangat keras. Jika Anda tidak memperhatikan, Anda mungkin jatuh ke dalam gua es. Anda harus tahu bahwa beberapa gua es ini dalamnya ribuan meter. Bahkan seorang biksu di puncak keadaan bugar hanya bisa menunggu kematian dengan patuh jika dia jatuh di dalam. Sekarang Chen Ping dan yang lainnya hanya bisa mengikuti lokasi peta harta karun dan mencoba peruntungan di sekitar tempat yang ditandai di atas, tapi mungkin sudah banyak orang yang pergi ke lokasi peta harta karun. Tapi sekarang tidak ada yang tahu persis lokasi harta karun itu, jadi mereka hanya bisa mencoba peruntungan untuk melihat keberuntungan siapa yang lebih baik. Deat Kenian, Chen Ping mengerutkan kening, seolah sedang memikirkan sesuatu. Dalam lingkungan yang begitu keras, bagaimana mungkin ada banyak binatang buas yang bercokol di dalamnya? Anda harus tahu bahwa binatang buas ini juga perlu tumbuh dan membutuhkan sumber daya. Jika ada begitu banyak binatang buas yang hidup di ngarai ini, maka pasti ada sumber daya bagi binatang buas ini untuk bertahan hidup di ngarai ini. Tapi apa sumber daya ini, Chen Ping tidak tahu.
Apakah ada harta karun di ngarai kematian ini? Umumnya, akan ada binatang buas yang menjaga harta karun. Bukan karena binatang buas ini datang untuk menjaga harta karun ini dengan sengaja, tetapi binatang buas ini bertahan hidup dengan menyerap nafas yang dipancarkan oleh harta karun tersebut, dan seiring waktu mereka menjadi binatang roh pelindung harta karun. Aku tidak tahu tentang itu. Menurut catatan sebelumnya, tidak ada begitu banyak binatang buas yang hidup di ngarai ini sebelumnya. Sepertinya tiba-tiba, ada lebih banyak binatang buas di sini. Beberapa orang juga mencoba memasuki ngarai untuk menjelajah, tetapi mereka tidak pernah kembali dan mati di dalamnya, jadi tempat ini telah menjadi ngarai kematian, dan biasanya kita pergi dari sini. Wasilinder dijelaskan, aku merasa pasti ada sesuatu yang baik di ngarai ini, ayo pergi dan lihat. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia langsung berjalan menuju ngarai. Melihat ini, yang lain juga mengikuti. Segera mereka sampai di mulut lembah, dan melihat ada tebing di kedua sisi, dan di atas tebing ada gletser, yang sangat halus. Dan ngarai ini hanya selebar belasan kaki berdiri di mulut ngarai, Anda bisa merasakan nafas binatang buas di ngarai, mengalir deras ke arah wajah Anda. Kalian tunggu di sini, aku akan memeriksa situasinya. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia menyembunyikan napasnya, melompat, dan terbang lewat di udara tanpa suara.